Memang kondisi yang kita hadapi membuat banyak renungkan fikiran kita. Tidak ada solusi memang di bumi. Hanya itu semua yang kita kerjakan sebagai ikhtiar saja. Tapi solusinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menurunkan bala ini, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma nazala bala'un illa bi dhanb wa ma rufi'a illa bi taubah. Tidak ada bala yang diturunkan kecuali dengan dosa kita, dan tidak akan terangkat bala itu kecuali dengan taubat. Itu syarat. Taubat, terangkat bala. Masih dosa berarti masih ada bala. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi yang tidak berdosa, tidak bersalah, tapi begitu luar biasa bermunajat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan Nabi Yunus bermunajat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, akan didiamkan dalam perutnya ikan ini sampai hari kiamat. Kita pun kalau tidak bertaubat dan kembali kepada Allah, dan kita mengaku diri kesalahannya, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita akan didiamkan dalam bala ini, dalam wabah ini sekian lama yang kita tidak tahu kapan selesainya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika saya mendengar berita wabah ini, sebenarnya kesempatan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak waktu yang lalai, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Bulan ini bulan Sya'ban, disebutkan oleh ulama Syahrul Qurra, bulan yang suka membaca Al-Quran. Ini kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu datangnya Ramadan, belum tentu berubah keadaan dan kondisi. Bisa semakin parah dan mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Tetapi jangan menunggu Ramadan agar kita bertaubat. Jangan menunggu Ramadan agar kita merubah menjadi lebih baik. Jangan menunggu Ramadan agar kita bisa berhubung dengan Al-Quran. Ini bulan Sya'ban, bulanul Qurra, Syahrul Qurra, bulannya yang suka membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut saya kalau kita tidak sadar dan belum sedia bersadar ketika menghadapi wabah ini, kira-kira kapan kita sadar? Apakah kita menunggu bencana yang begitu amat besar dan dahsyat? Ini sudah menjadi bencana yang dahsyat yang mengencangkan seluruh dunia, yang membuat seluruh dunia ketakutan. Masjidul Haram sampai kesepian sekali. Hanya yang bisa salat, hanya bertugas yang dijaga dan bertugas sebagai imam. Semua jamaah tidak boleh. Jangankan umrah, jangankan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, salat berjamaah pun tidak bisa. Salat Jumat pun tidak bisa. Begitu luar biasa. Kondisi ini membuat kita harus sadar dan ingat. Sambil jamaah yang selalu dia tergantung hatinya dengan masjid, tergantung hatinya dengan salat berjamaah, dia terhalang tidak bisa melaksanakannya. Dan ketika dia salat di rumah, dia bukan melanggar ajaran Islam, dia justru mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya membaca sebuah hadis, ketika ada hujan besar yang mengganggu aktivitas kita, di dalam azan membolehkan muazzin hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, menambahkan sallu fi buyutikum, ala sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah, salatlah kalian di tempat kalian masing-masing. Ini salat jamaah diizinkan oleh Islam untuk kita mendiamkan diri di rumah. Bagaimana aktivitas yang lain? Ini salat yang disebutkan hubungan dan tali hubungan kita sama Allah. Tiang agama kita boleh tinggalkan berjamaah demi menjaga diri. Dan ada sebuah hikmah, lebih baik menjaga daripada berobat. Jamaah sekalian, ketika saya membaca ala sallu fi buyutikum,
ala sallu fi rihalikum. Saya mendengar seorang muazzin di dekat rumah. Saya mendengar azannya, tapi saya tidak bisa ke masjid. Bukan untuk hanya takut dengan wabah, tapi saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Saya mendiamkan diri di rumah dan saya mendengar azan ketika dia mengkumandangkan as-salatu khairum minan naum. Justru malah beliau nangis. Kita mendengar azan tapi tidak bisa mendekati dengan masjid. Ini luar biasa, menjadi ujian yang begitu luar biasa kita hadapi. Kapan kita umat Islam sadar untuk berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ini wabah tidak menyadarkan kita agar kita bisa menjaga perintah Allah dan taat kepada Allah. Ini menurut saya wabah menjadi pelajaran buat politisi di negara ini. Bisa menjadi pelajaran buat para pejabat. Ini bisa menjadi pelajaran para dokter dan semua yang ada di negeri kita Indonesia yang tercinta. Jamaah sekalian, saya menggerakkan dan semua di rumah masing-masing berbanyak doa Nabi Yunus. La ilaha illa ant, la ilaha illa ant, la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan dalam munajat kita, dalam doa Nabi Yunus, mudah-mudahan Allah memberikan solusi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.